Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang bercoba bertani pepaya, saat ini banyak kendala. Seperti contohnya ini kutu putih, kutu loncat, kutu putih, cukup banyak di pohon ini. Kutu putih. Kalau kutu putih ini sudah menyerang pepaya, maka nanti daunnya akan menguning kemudian mati dan buah-buahnya pada rontok. Ini buahnya sangat bagus, tetapi pada ke atas buahnya udah rontok karena sudah kena kutu putih. Ini salah satu pohon yang saya perlihatkan nih, kutu putihnya sangat banyak. Nah ini lagi pohon yang ini kutu putihnya cukup banyak, sampai putih semua buah pepayanya. Padahal buahnya cukup bagus, mungkin sana lagi udah kena diserang kutu putih. Jadi berdasarkan penelitian dan mempelajarin baik itu dari teman-teman segala macam, ternyata untuk membasmi kutu putih saya akan berbagi tips sedikit. Itu sangat gampang rupanya. Pertama, siapkan sunlight. Nih sunlight, sudah kita siapkan sunlight. Kemudian kita siapkan air, siapkan semprotan. Sunlight masukkan ke air, dikocok seperti ini sampai berbuih. Setelah berbuih, masukkan ke ini, kita semprotkan. Nah, ini caranya kita semprotkan. Pada saat kita semprotkan, kutu putihnya akan sendiri rontok, dia jatuh ke bawah. Nah, jatuh ke bawah. Kita semprotkan dengan sunlight ataupun deterjen lainnya seperti Rinso, Daya, atau yang sejenisnya. Sudah kita semprotkan begini. Selesai kita ini kan sudah mulai menguning pepayanya. Sudah mulai menguning. Setelah kita semprotkan menggunakan cairan, besoknya kita semprotkan menggunakan pestisida alami, yaitu tembakau, rokok. Kita beli aja rokok yang kayak gini, yang hanya murah harganya. Kita ambil bakonya, masukkan ke dalam ember. Kita kasih air. Ukuran satu bungkus rokok ini kita masukkan di dalam 25 kilogram kaleng cat seperti ini. Kita masukkan, kita adukkan, biarkan 1 atau 2 jam, kemudian kita saring. Kalau untuk tembakau ini bisa kita menggunakan solo. Kalau susah semprotan kecil gini terlalu lambat, kita gunakan solo. Solo ada di rumah, nanti besok saya gunakan solo. Jadi kita semprotkan pada buah kayak gini nih. Ini kan cukup banyak kutu putihnya. Yang ini lagi sono. Jadi kalau sudah kena kutu putih seperti ini, cukup banyak kutu putihnya. Kutu loncat namanya, kutu putih. Padahal lumayan buah pepayanya, satu batang kayak gini bisa 30 sampai 40 biji buahnya. Tetapi nanti ke atasnya kayak gini, nih hilang buahnya, rontok dia. Kenapa? Karena serangan kutu putih. Karena kemarin saya terlalu terlambat untuk menyemprotkan. Ini kutu putih pada daun ini. Jadi kutu putih ini sangat berbahaya untuk pepaya dan jenis tanaman lainnya. Ini contohnya nih, ada beberapa kutu putih. Ini harus disemprot. Kalau tidak disemprot, dia akan cepat berkembang biak, menjalar, sehingga pepaya kita nanti 2 bulan kemudian nih pohon yang subur kayak gini, kayak sana, dia akan mati. Pohonnya akan mati kena kutu putih ini. Maka dari itu kita semprot lah, ini sangat banyak kutu putihnya. Ini kutu putih semua nih. Nanti saya semprot ini akan jatuh semua dia. Kayak gini. Ini kutu putih nih. Setelah kita semprot dengan sunlight dia udah jatuh. Besok kita semprot dengan tembakau yang saya bilang tadi dari rokok. Kita semprotkan. Dia ada aroma pekat. Jadi kutu putihnya akan mati dan menghilang. Ini kan kalau disemprot kan langsung jatuh dia. Jatuh dan buah pepayanya jadi mengkilat dan bersih. Beginilah cara untuk mengatasi kutu putih pada tanaman pepaya maupun tanaman lainnya, jenis lainnya seperti jambu kristal, jambu madu yang diserang kutu putih, termasuk kita menanam cabai, sering ada kutu putih di daun cabai itu, dan cabai itu akan dengan otomatis langsung keriting. Kayak gini nih, saya patahkan dahan ini. Ini kan kutu putihnya cukup banyak. Kutu putihnya cukup banyak.
Jadi beginilah susahnya kalau kita bertani pepaya. Contohnya ini ada beberapa pohon ini kan diserang kutu putih semua. Ini aja kecil, ini buahnya bagus. Tapi setelah kemarin tuh kena kutu putih, ini udah saya semprot minggu yang lalu. Tetapi buah yang di atas ini rontok semua, kayak gini rontok. Rontok dia, kena udah dikencingin kutu putih. Nah ini baru mulai tumbuh lagi, kena udah saya semprot. Insya Allah ini kedepannya nanti ke atas akan berbuah lebih bagus, karena akan saya rawat betul. Karena selama ini kan saya terbengkalai ini, kena pekerjaan lain. Nah ini kutu putihnya, ini contohnya nih. Ini kutu putihnya sudah kena ke putih. Nah ini langsung rontok, karena ada kutu putih. Nah daun-daunnya sudah mulai menguning. Jadi buahnya cuma sedikit kayak gini jadinya. Yang ini pada rontok semua. Nah ini karena udah saya semprot minggu yang lalu, agak lumayan. Udah keluar lagi buah baru, keluar bunga baru dan putih baru. Begitulah teman-teman, rekan-rekan yang mungkin sama seprofesi dengan saya, mencoba bertani pepaya. Nah begitulah cara mengatasi untuk kutu putih. Kalau untuk buah supaya lebat begini, kita gunakan garam sedikit campur Ajinomoto. Nah itu disemprotkan kepada batangnya maupun buah daun, itu akan lebih bagus. Nanti buahnya lebat seperti ini. Ini kan lumayan lebat, cuman kutu putihnya nih cukup banyak kutu putih. Pohonnya pun sampai hitam kayak gini pohonnya. Karena tapi kalau kita semprot nanti kayak gini, setelah kita semprot ini kutu putihnya akan rontok semuanya ini. Lihat nih, rontok dia kan. Itu baru saya sedikit saya semprot. Apalagi udah saya semprot gini, diamkan 5 menit. Kita siram apalagi kita siram dengan air, ini akan bersih, mengkilat dia. Tanpa kita oles lain, dengan air aja gini dia. Airnya udah jatuh dia ke bawah itu kutu putihnya. Dan kena rinso ini, kena sunlight ataupun rinso. Kalau rinso daya itu kan lebih panas dia. Kalau sunlight kan tidak panas, tapi dia licinnya cukup bagus untuk menjatuhkan kutu putih yang ada pada tanaman pepaya maupun tanaman lainnya seperti jambu kristal, jambu madu. Beginilah cara untuk mengatasi kutu putih yang ada pada tanaman pepaya. Demikian dilaporkan dari Kebun Pemain Parinida. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.